Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 3 kelas 3 halaman 218, halaman 219, 221, 222, 223, 224, dan nanti di akhir video kita akan bahas juga halaman 225. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung memulai pembahasan pada buku tema 3 kelas 3. Kita awali dari halaman 218 terlebih dahulu. Jadi ini di halaman 218 itu terdapat siklus air. Nah, kita diminta untuk mengisi kotak-kotak ini menggunakan angka berdasarkan urutan. Jadi yang pertama, ini angka 1, ini sudah ditulis di buku ya, ini angka 1. Kemudian di atasnya, ini ada anak panah, kita isi angka 2. Setelah itu, ini anak panah ke kiri. Selanjutnya di sini ada kotak, ini kita isi angka 3. Setelah itu, ini turun hujan, kita isi angka 4 di kotak ini. Kemudian, mengikuti anak panah ke sini. Ini di kotak ini kita isi angka 5. Nah, ini merupakan siklus air. Jadi dari angka 1 di sini, kemudian naik angka 2, kemudian ke kiri angka 3, kemudian ke bawah. Ke bawah ada angka 4, selanjutnya turun lagi, ini kita isi angka 5. Nah, ini merupakan siklus air. Jawabannya seperti itu. Untuk penjelasannya sendiri seperti ini. Penjelasan halaman 218. Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan, di mana uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut pengembunan. Nah, ini merupakan penjelasan dari halaman 218. Kita lanjutkan ke halaman 219 ya. Di halaman 219 bagian bawah, bagian atas, ini ada Ayu menulis. Di bagian Ayu menulis ini, kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Nah, kita diminta untuk menjelaskan setiap nomornya. Adapun jawabannya yaitu seperti yang ada di video ini. Kita mulai baca dari yang nomor 1. Yang nomor 1 itu yang ini. Gambarnya kita tengok lagi. Nah, nomor 1 ada di sini. Ini air menguap ke atas. Nah, ini nomor 1. Penjelasannya seperti ini. Kita baca. Air di permukaan bumi menguap karena terkena panas sinar matahari. Nah, itu penjelasan yang nomor 1. Untuk penjelasan yang nomor 2, uap air akan berubah menjadi awan. Itu untuk penjelasan yang nomor 2. Selanjutnya, penjelasan yang nomor 3. Setelah itu, terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Ini merupakan proses pada gambar nomor 3. Untuk gambar nomor 4, penjelasannya, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dan yang nomor 5, penjelasannya, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Ini adalah penjelasan yang nomor 5. Kita akan lanjut lagi ke halaman 221.
Di halaman 221 ini kita mengukur waktu. Ini bagian ayo berlatih, selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. Nah, ini kita diminta untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan waktu ini. Jawaban halaman 221. Kita mulai dari yang A. 2 jam setelah pukul 08.00 adalah pukul. Caranya 08.00 tambah 02.00. Kenapa 02.00? Karena di sini 2 jam. Maka kita tulis 02.00. Yang depan ini menunjukkan jam, sementara yang belakang ini menunjukkan menit. Karena 2 jam, maka 02.00. Setelah itu kita jumlahkan. Yang jam kita jumlahkan dengan yang jam, yang 00 kita jumlahkan dengan yang 00. Maksudnya yang menit kita jumlahkan dengan yang menit. 08 ditambah 02 atau 8 ditambah 2. Hasilnya adalah 10, maka di sini kita tulis 10. Kemudian 0 ditambah 0, hasilnya adalah 00, sama ya. Jadi jawabannya 08.00 ditambah 02.00 sama dengan 10.00. Selanjutnya yang nomor B, yang ke B. 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul titik-titik. Karena di sini sebelum, maka ini merupakan pengurangan. Kalau setelah berarti ditambah, kalau sebelum berarti dikurangi. Jadi cara menjawabnya 06.20 dikurangi 04.00. Kenapa 04.00? Karena di sini 4 jam sebelum. Nah, karena 4-nya 4 jam, maka nulisnya di depan. Jadi 04.00. Sama seperti tadi, yang jam dikurangi dengan yang jam, yang menit dikurangi dengan yang menit. Jadi 06 dikurangi 04 atau 6 dikurangi 4 sama dengan 02. Kemudian 20 dikurangi 0 hasilnya 20. Jadi 06.20 dikurangi 04.00 sama dengan 02.20. Selanjutnya yang C. 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul titik-titik. Jawabannya karena ini setelah, maka ditambah. Jadi 04.15 ditambah 45 menit. Ini karena 45 menit, jadi nulisnya di belakang. Karena yang belakang ini kan menunjukkan menit. Sementara yang depan ini menunjukkan jam. Jadi ditambah 00.45. Kalau sudah, yang jam bagian depan ini kita jumlahkan dengan yang jam. Ya, bagian depan sama yang bagian depan kita jumlahkan. Kemudian yang belakang kita jumlahkan dengan yang belakang. Sekarang seperti ini. 04 ditambah 00, jawabannya adalah 04. Kemudian 15 ditambah 45, jawabannya 60. Nah, jawabannya seperti ini, 04.60. Sementara kita tahu, harus diketahui bahwa di sini kan 60 menit. 60 menit adalah 1 jam. Maka kalau dijadikan ke dalam jam semua, 60 menit ini jadi 1 jam. 1 ditambahkan dengan 4 jadi sama dengan 05.00. Seperti itu. Jadi jawabannya yang terakhir ini 05.00. Tapi caranya jam ditambah jam, menit ditambah menit, hasilnya ini.
Kalau sudah sampai ini, 60 menit ini diubah jadi jam. 60 menit kan sama dengan 1 jam. 1 jam ditambahkan dengan 5, 4 tambah 1 jam ditambahkan dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Yang sini udah habis. 60 menitnya sudah ke sini semua. Jadi hasilnya ini. Selanjutnya yang ke D, 3 jam setelah pukul 01.20 adalah pukul. Karena di sini setelah, maka ini dijumlah. Jadi 01.30 ditambah 03.00. Yang jam ditambah yang jam, yang menit ditambah yang menit. 01 ditambah 03 sama dengan 04. 30 ditambah 00 sama dengan 30. Jadi jawabnya 04.30. Yang E, 1 jam sebelum pukul 09.10 adalah pukul. Nah, karena sebelum maka yang perlu kita ketahui kalau sebelum itu dikurangi, betul sekali. Jadi 09.10 dikurangi 1 jam. 1 jam penulisannya 01.00. Yang jam dikurangi sama yang jam, yang menit dikurangi sama yang menit. 09 dikurangi 01, jawabannya 08. Kemudian 10 dikurangi 0, jawabannya 10. Jadi 09.10 dikurangi 01.00 sama dengan 08.10. Yang F, 50 menit setelah pukul 10.40 adalah pukul titik. Jawabannya, karena di sini ada kata setelah, maka dijumlah apa dikurangi? Iya, betul sekali. Kalau setelah itu artinya dijumlahkan. Jadi 10.40 ditambah 50 menit. Karena di sini menit, maka nulisnya di belakang. Yang belakang tadi menunjukkan menit, yang depan menunjukkan jam. Jadi 10.40 ditambah 00.50. Sama seperti tadi caranya. 10 ditambah 0 sama dengan 10. Kemudian 40 ditambah 50 hasilnya 90. Nah, sekarang 90. 90 itu kalau dijadikan dalam jam, maka 90 itu merupakan, saya tulis di sini. Jadi 90 menit. 90 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Sementara kita tahu kalau 60 menit itu berapa jam? Iya, 60 menit itu 1 jam. Jadi, kalau misalnya ini ditulis menit, itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Kemudian 60 menit itu sama dengan 1 jam. Yang 30 menit tetap 30 menit ditulis. Nah, kalau sudah berarti 90 menit itu 1 jam ditambah 90 menit. Ditambah 30 menit berarti. Oke, berarti yang 1 jam ini kita jumlahkan dengan yang 10. 10 tambah 1. 10 tambah 1 sama dengan 11. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 30 menit. Kita tulis di sini 30. Jadi 10.40 ditambah 00.50 sama dengan 90.90. 10.90 sama dengan 11.30. Nah, caranya seperti ini. Selanjutnya kita menuju halaman 222. Di halaman 222 ini ketika musim hujan, hampir setiap hari turun hujan. Hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari, hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, ini awal hujan turun pukul 05.30, hujan berhenti 06.45.
lama hujan turun. Untuk mencari lama hujan turun itu berarti pukul atau jam waktu yang menunjukkan berhenti ini kita kurangi dengan waktu yang menunjukkan awal hujan turun. Jadi 06.45 dikurangi 05.30 sama dengan titik-titik. Ini yang jam dikurangi dengan yang jam dan yang menit dikurangi dengan yang menit. Yang menunjukkan jam itu yang saya beri warna merah. Ini dan ini menunjukkan jam. Tinggal kita kurangi. 06 dikurangi 05 sama dengan 1 jam. Kemudian yang menit dikurangi dengan yang menit. 45 dikurangi 30, hasilnya 15 menit. Jadi lama waktu hujan adalah 1 jam 15 menit. Ini jawaban yang nomor 1. Lanjut ke jawaban yang nomor 2. Cara masih sama seperti yang nomor 1. Waktu hujan berhenti dikurangi awal hujan turun. Itu untuk mencari lama waktu hujan. Jadi nomor 2 ya. 09.55 dikurangi 08.15 sama dengan titik-titik. Yang depan ini menunjukkan jam atau yang diberi warna merah ini yang menunjukkan jam. Caranya jam dikurangi jam, menit dikurangi menit. Jadi 09.08 sama dengan 1 jam. Kemudian 55 dikurangi 15 sama dengan 40 menit. Jadi lama waktu hujan adalah 1 jam 40 menit. Ini jawaban yang nomor 2. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 itu seperti ini. 14.25 dikurangi 12.16 sama dengan titik-titik. Cara masih sama seperti 2 nomor sebelumnya. Yang jam dikurangi dengan yang jam dan yang menit dikurangi dengan yang menit. 14 dikurangi 12 sama dengan 2 jam. Kemudian 25 dikurangi 16 sama dengan 9 menit. Jadi lama waktu hujan adalah 2 jam 9 menit. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal yang nomor 4. Ini soal yang nomor 4. Cara masih sama dengan ketiga soal sebelumnya. Kita hitung dari hujan berhenti pukul berapa, yang ini dikurangi awal turun hujan. Yang jam dikurangi dengan yang jam dan yang menit dikurangi dengan yang menit. Jadi 18 dikurangi 16. Ini hasilnya 18 dikurangi 16 sama dengan 2 jam. Dan 25 dikurangi 00. 25 dikurangi 0 sama dengan 25 menit. Jadi lama waktu hujan adalah 2 jam 25 menit. Ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 4. Oke, kita lanjut lagi. Di bawahnya itu kita diminta untuk menuliskan jadwal kegiatan kita di sekolah hari ini. Mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Lengkapilah dengan waktunya. Nah, jawabannya seperti ini. Mulai kegiatan pukul 06.15, selesai kegiatan pukul 06.30. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah berangkat ke sekolah. Lama kegiatan 15 menit 0 jam. Atau bisa ditulis 15 menit saja, yang jamnya ini dihapus. Itu ya. Jadi bisa ditulis 15 menitnya saja yang jamnya dihapus, atau kalau misalnya pengen jamnya ikut ditulis, nulisnya 15 menit 0 jam. Lanjut, pukul 06.30 ditambah 0
mulai kegiatan pukul 06.30, selesai kegiatan pukul 7.00. Kegiatannya apa? Membaca buku. Lama kegiatan 30 menit, 0 jam. Atau seperti tadi, misal jamnya tidak ingin ditulis, maka jam ini, 0 jam ini bisa dihapus saja. Jadi nulisnya hanya 30 menit, karena tidak sampai 1 jam. Kalau jamnya pengen ditulis, maka nulisnya seperti ini, 30 menit, 0 jam. Lanjut, pukul 07.00 ini waktu mulai kegiatannya. Selesai kegiatan pukul 08.45. Kegiatannya apa? Kegiatannya olahraga. Lama kegiatannya adalah 1 jam 45 menit. Selanjutnya pukul 08.45 ini mulai kegiatan dan selesai kegiatan pukul 09.00. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah istirahat. Lama kegiatan 15 menit, 0 jam. Atau seperti yang 2 di atas ini. Seperti tadi, kalau misalnya jamnya tidak ingin ditulis, maka 0 jamnya ini dihapus saja. Cukup tuliskan 15 menit. Selanjutnya pukul 09.00 itu waktu mulainya, kemudian selesai pukul 10.45. Kegiatannya belajar di kelas, lama kegiatan itu 1 jam 45 menit. Dan yang terakhir pukul 10.45 itu waktu mulainya dan berakhir pukul 11.00. Itu kegiatannya pulang ke rumah. Lama kegiatan adalah 15 menit, 0 jam. Nah, itu tadi jawaban halaman 222. Lanjut, kita ke halaman 223. Di halaman 223, yang bagian kotak di bawah, kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tulis pendapatmu. Nah, ini jawabannya. Yang kita lakukan adalah menolong Udin untuk berdiri dan mengumpulkan bukunya yang berserakan. Nah, ini jawaban halaman 223 yang ada di kotak. Kita lanjut ke halaman 224. Di halaman 224 kita diminta untuk menceritakan pengalaman kita. Di sini ada 2 kotak. Yang kotak pertama itu adalah untuk menceritakan pengalaman kita sendiri-sendiri yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Nah, jawabannya seperti ini. Ini pengalaman kita ya, pengalamanku. Halaman 224 bagian atas, kotak bagian atas, ini jawabannya. Pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah adalah 1. Menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket kita. 2. Menolong teman dengan meminjamkan catatan sekolah untuk disalin. Yang ketiga, menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami. Yang keempat, menolong teman yang sakit untuk dibawa ke ruang UKS. Yang kelima, menolong ibu guru mengumpulkan dan membagikan kertas ulangan. Yang keenam, saling tolong menolong teman ketika mengadakan kerja bakti di sekolah. Lanjut yang nomor 7, menolong teman dengan meminjamkan alat tulis. Dan yang nomor 8, menolong teman dengan membagikan bekal makanan di jam makan apabila ia lupa membawa bekal ke sekolah. Nah, ini untuk jawaban halaman 224 bagian kotak yang atas. Kita lanjut lagi ke bagian kotak yang di bawahnya. Untuk bagian kotak yang di bawahnya, ini pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan. Ini pengalaman teman kalian. Jawabannya seperti ini. Pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan. Temanku menolong teman lainnya dengan membagikan bekal makanan di jam makan apabila ia lupa membawa bekal ke sekolah. Nah, ini jawaban halaman 224 yang bagian kotak bawah. Kita akan lanjut ke halaman 225. Di halaman 225, ini pertanyaannya seperti ini ya.
Mengapa kita perlu menolong orang lain? Jawabannya, kita perlu menolong orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan saling membantu, tentu kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah. Ini untuk jawaban halaman 225. Nah, ini kita sudah sampai akhir halaman 225. Demikian tadi untuk pembahasan soal buku tema 3 kelas 3 halaman 218, 219, 221, 222, 223, 224 dan ini yang terakhir halaman 225. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.